Ya, pemirsa, dugaan sementara amblesnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur disebabkan oleh kesalahan prosedur dalam pembangunan basement lahan parkir di salah satu rumah sakit swasta yang berada di tepi Jalan Raya Gubeng. Selain meminta pertanggungjawaban pihak kontraktor, pemerintah Kota Surabaya juga harus mengetahui mengapa Jalan Raya Gubeng ini dapat ambles begitu dalam, 15 meter kurang lebih. Dan kini yang disorot yakni bagaimana proses AMDAL, analisis dampak lingkungan dilakukan dan perizinan dapat keluar untuk proyek ini. Saya ingin tanyakan langsung bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Jawa Timur yang sudah bergabung bersama kami, Wisnu Sakti Buwana. Selamat pagi, Mas Wisnu. Halo. Halo, Mas Wisnu. Ya, selamat Mas pagi Wisnu. Mas Wahyu. Ya, baik, selamat pagi. Mas Wisnu, benarkah memang sejak bulan Februari lalu atau 10 bulan lalu memang sudah ditemukan ada indikasi ada rongga yang ditemukan di bawah tempat konstruksi pembangunan lahan basement atau lahan parkir ini yang kemarin ambles? Ya, dari laporan dinas terkait itu yang bagian pengawasan, memang itu sudah disampaikan ke pihak kontraktor bahwa ada kejadian seperti itu yang ditemukan tim ahli kita. Jadi apa penyebabnya atau temuan saat itu pada bulan Februari lalu ada rongga di dalam? Apakah memang ada indikasi ketika awal pembangunan dilakukan atau memang kondisi atau kontur tanahnya seperti itu? Jadi sebetulnya kalau kontur tanah di sana memang stabil, tapi memang lebih banyak pasir. Kalau di sekitar daerah Gubeng itu lebih banyak pasir. Nah, mereka itu sudah membangun basement dan perencanaannya sudah ada, izinnya ada, artinya dari kita sudah kita hitung, kalau dari perhitungan perencanaan itu sudah betul. Cuman yang kita duga ada kesalahan pelaksanaan, tahapan pelaksanaan yang mungkin tidak dilalui dari pengerjaan itu. Sehingga pernah kita temukan mereka membuang lumpur atau untuk menyedot air di dalam bangunan basement itu ke saluran. Itu yang pernah kita peringatkan, dan itu yang akhirnya mengindikasikan bahwa ada rongga di bawah jalan itu yang ikut tertarik gitu ya. Karena salah atau tidak tertib mentaati aturan begitu ya dalam pembuangan material lumpur. Ya, salah satu itu, dan mungkin yang lebih kemarin dari tim ahli juga yang sudah kita bahas itu banyak kemungkinan, termasuk mungkin tahapan yang tidak dilalui, karena dari kondisi yang ada di Jalan Raya Gubeng itu harusnya groundbreaking-nya itu lebih panjang karena bebannya harus dihitung berat. Karena struktur tanah pasir itu kan kemungkinan dia menyerap air lebih tinggi, dan kalau itu pasir itu kena air, beban desakannya akan lebih besar. Dan kalau dia groundbreaking-nya hanya pendek, itu yang bisa membuat kolapsnya retaining wall itu, dan seperti sekarang ini kejadiannya. Lebih dalam seharusnya begitu ya, berapa meter seharusnya Mas? Harusnya lebih dalam. Jadi retaining wall itu kalau perhitungan dia buat basement 12 meter, harusnya retaining wall-nya itu kedalaman pilingnya itu 3 kali lipat, jadi 36 meter. Makanya kita tim ahli kemarin mau ngecek sampai kedalaman 30 meter itu untuk melihat sudah betul tidak pengerjaan itu sesuai perencanaan. Itu satu. Kemudian groundbreaking-nya untuk menguatkan retaining wall-nya sendiri itu harusnya panjang, dengan perhitungan dia harus melebihi dari resiko desakan atau resiko longsor yang ada di sekitarnya. Dan kalau itu daerah pasir dengan beban, kalau misalkan Surabaya hujan dan sebagainya itu menyerap air sehingga desakan beban ke dinding itu lebih besar, harusnya dia lebih panjang. Nah, panjangnya ini kan kita ada hitungannya sendiri. Tapi ya kemarin kemungkinan dari semua dugaan perhitungan itu dari kedalaman piling retaining wall-nya mungkin kurang dalam, atau juga groundbreaking-nya yang kurang panjang, sehingga akhirnya jadi kolaps retaining wall-nya ini, akhirnya jatuh, menyedot sampai sebegitu besar, panjang ya, sebegitu panjang jalan di depannya itu. Ya, sementara tidak mentaati aturan yang sudah ditetapkan itu ya. Tetapi dalam pengawasan selama beberapa bulan terakhir ini seperti apa sebenarnya Mas dari dinas terkait?
Ya, jadi kalau dari pemerintah kota sebetulnya karena itu proyek swasta, kita tidak terus dalam posisi harus mengawasi secara rutin. Kecuali kalau itu proyek pemerintah yang memang menggunakan dana APBD atau APBN gitu ya. Dana negara itu memang kita awasi setiap saat, setiap tahapan pengerjaan. Karena itu proyek swasta, mereka juga punya konsultan pengawas dan sebagainya. Itu yang awal yang kita lihat hanya jadi konsultan pengawasnya ataupun tim pengerja itu sudah betul nggak sesuai kualifikasi atau itu saja. Tapi berikutnya itu lebih pada pengawasan yang berkala saja yang kita lakukan. Dan terakhir informasi soal rongga yang terkait dengan aktivitas penyedotan dan pembuangan lumpur atau material ini itu sudah terakhir itu Februari ya, 10 bulan yang lalu. Ya, waktu musim penghujan yang lalu yang sebelumnya ya. Musim penghujan sebelumnya ya di awal tahun kemarin ini ya awal tahun ini ya. Kemudian kalau dilihat sebenarnya analisis dampak lingkungan ya ketika AMDAL ini dikeluarkan, sebenarnya imbauan-imbauan seperti itu sudah disampaikan belum kepada pekerja konstruksi ini, proyek ini, kontraktor? Sudah, jadi begitu AMDAL lingkungan itu keluar, itu sudah hitung dengan kondisi tanah, daerah sekitar dan sebagainya, sehingga hitungan perencanaan konstruksinya itu sudah kita masukkan dengan AMDAL itu. Makanya AMDAL itu harus keluar dulu baru IMB-nya keluar. Di IMB itulah kita hitung proses perencanaannya, harus pakai konstruksi apa, kedalaman berapa dan sebagainya. Itu yang kita hitung dan tim ahli kita sudah menghitung semua dengan rekomendasi AMDAL lingkungan itu bahwa harus seperti ini konstruksinya. Nah, tahapannya harus begini, itu sudah ada semua. Dengan kondisi ini yang dugaan kita itu memang ada tahapan yang tidak dilalui atau dikurangi. Nah, itu yang kita belum tahu. Makanya tim ahli akan ngecek sampai kedalaman 30 meter dan sebagainya, melihat konstruksi kondisi tanah gitu ya. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan untuk warga Surabaya, memang dari tim ahli ini alhamdulillah tidak ada dampak untuk sekitar, kecuali 2 gedung persis yang di depannya itu, BNI sama Elizabeth, karena itu nanti dampaknya hanya kita belum tahu pakai pondasinya sebesar apa untuk gedung Elizabeth maupun BNI itu, Bank BNI itu. Itu karena jadi itu resikonya mereka akan ikut tertarik karena ada erosi. Ya. Ada erosi begitu ya. Karena ini juga sudah kejadian, kemudian kasus ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian, apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pemerintah kota Surabaya ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi Mas Wisnu sudah sebutkan, terutama terkait gedung-gedung atau bangunan yang ada di sekitar lokasi terdekat, atau mungkin secara luas, karena ini kan juga jalur protokol yang dilalui banyak oleh warga kota Surabaya dalam beraktivitas. Betul, jadi yang lebih kita fokuskan ke depan ini adalah justru bagaimana kita merecovery Jalan Raya Gubeng dan penyelamatan 2 gedung ini agar tidak berimbas yang lebih buruk lagi. Sehingga kemarin juga tim ahli kita juga sudah kita minta tolong agar mereka segera membuat DED dari usulan mereka kemarin dari Prof. Indra itu juga itu yang paling cepat, solusi yang paling mungkin adalah bikin dam beton di Jalan Raya Gubeng itu agar bisa nanti secara fungsional itu bisa dilalui walaupun hanya setengah jalan gitu. Artinya hanya 2 jalur. Kalau semula kan itu jalan 4 jalur, itu hanya mungkin 2 jalur saja sebagai darurat agar itu fungsional bisa dilalui dan bisa menyelamatkan 2 gedung ini yang dalam resiko rentan ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga jalur ini bisa digunakan kembali oleh warga? Kalau hitungan teknis sebetulnya cukup antara 20 harian kurang lebih sesuai dengan umur beton. Karena beton itu ada umurnya untuk bisa diberikan beban. Jadi 20 hari itu umur beton agar itu bisa dilalui dengan beban. Jadi kalau kita bisa bergerak cepat, artinya ini yang lagi kita coba. Ini kan kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi nantinya bahwa ini nanti seperti apa. Kalau ini kita juga hitung agar kalau misalkan pembiayaan APBD Kota Surabaya masih ada dari sisa lelang dan sebagainya itu bisa digunakan, kita diizinkan menggunakan itu karena kondisinya darurat seperti ini dan sebagainya. Kalau misalkan kurang ya kita bagaimana bantuan pusat dan sebagainya itu kok bisa segera dilakukan, itu akan lebih cepat difungsikan kembali Jalan Raya Gubeng itu dan kondisi warga juga akan bisa lebih stabil lagi. Terkait dengan mungkin rencana proyek ke depan terkait perizinan,
di wilayah kota Surabaya, khususnya yang ada di Jalan Raya Gubeng ini, akan diapakan, Mas?